Indonesia, negara yang memiliki keanekaragaman agama yang tinggi, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya. Dalam konteks ini, pencantuman keterangan agama dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP memiliki peran penting dalam memberikan identitas resmi yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti pernikahan, transaksi administratif, dan perlindungan hak-hak agama setiap individu. Lantas, bagaimana perspektif Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia dalam menanggapi hal ini? Negara Indonesia memiliki 84,35% penduduk Muslim dari total populasinya. Dari perspektif Islam, identitas agama memiliki peran yang signifikan. Islam menempatkan agama sebagai elemen integral dari kehidupan pribadi dan sosial seseorang. Al-Quran dan hadis juga memberikan panduan yang komprehensif mengenai pentingnya pengakuan terhadap keyakinan individu serta penghormatan terhadap keberagaman agama. Menyatakan agama dalam identitas resmi seperti KTP bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan dan kebanggaan terhadap keimanan seseorang. Islam mengajarkan untuk tidak malu atau menyembunyikan keimanan, sehingga pencantuman agama ini bisa dilihat sebagai bentuk keteguhan iman. Pencantuman agama dalam KTP bertujuan untuk mempermudah pelayanan administrasi dan memastikan hak-hak keagamaan warga negara dapat diakomodasi dengan baik. Misalnya, dalam hal pernikahan, pemakaman, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Informasi tentang agama seseorang dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi jenis pelayanan yang akan diberikan. Tim kami telah mengumpulkan beberapa bahan diskusi terkait topik ini dengan menekankan unsur kewarganegaraan dan tentunya dalam perspektif Islam. 1. Bagaimana aturan pencantuman identitas agama dalam KTP yang telah diatur dalam undang-undang? Pencantuman identitas agama dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dan kajian tentang pencantuman agama ini sejalan dengan literatur Islam yang membahas identitas keagamaan, prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan fungsi sosial agama, seperti yang dibahas oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah. 2. Apa saja alasan atau tujuan dibalik pencantuman identitas agama pada KTP? Telah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya tujuan pencantuman agama dalam KTP antara lain: A. Pelayanan publik, B. Perencanaan pembangunan, C. Alokasi anggaran, D. Pembangunan demokrasi, dan E. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Hal ini sejalan dengan literatur tentang fungsi sosial agama dalam masyarakat, seperti yang dibahas dalam Islam and Social Justice oleh Muhammad Hashim Kamali, yang menunjukkan bahwa agama memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan kebijakan publik. 3. Bagaimana solusi pengisian kolom agama pada KTP warga negara yang kepercayaannya masih belum diakui? Dalam undang-undang, pencantuman kolom agama wajib ada pada KTP. Hanya 6 agama yang diakui negara dan wajib dituliskan, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Keyakinan di luar itu belum diakui resmi, dan kolom agama boleh dikosongkan, tetapi tetap tercatat dalam database. Pengosongan kolom agama bagi penganut di luar 6 agama tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 64 Ayat 5 tentang Administrasi Kependudukan. Aturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 64 Ayat 5 yang menyatakan elemen data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dicatat dalam database kependudukan. Dalam Islam sendiri,
Kebebasan beragama dapat ditemukan dalam karya-karya seperti Human Rights in Islamic Law oleh Abdul Wasaid, yang menegaskan bahwa kebebasan memilih dan mengamalkan agama adalah hak asasi manusia yang diakui dalam Islam. Said menggarisbawahi pentingnya menghormati privasi dan kebebasan individu dalam urusan agama, yang relevan dalam konteks pencantuman agama di KTP. Selain itu, terdapat beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang sejalan dengan topik ini. Mari kita jabarkan. 1. Prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam Islam. Islam menekankan prinsip keadilan atau adil dan menentang segala bentuk diskriminasi. Al-Quran menyatakan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Quran Surat An-Nahl ayat 90. Prinsip keadilan ini mengharuskan pemerintah dan otoritas publik untuk memperlakukan semua warga negara dengan adil, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Oleh karena itu, pencantuman agama dalam KTP harus dilihat dari perspektif keadilan, memastikan bahwa tidak ada individu yang didiskriminasi atau diperlakukan secara tidak adil berdasarkan agama yang tercantum. 2. Kebebasan beragama dalam Islam. Islam sangat menghargai kebebasan beragama dan menolak segala bentuk paksaan dalam urusan agama. Al-Quran dengan tegas menyatakan, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agamanya tanpa paksaan. Dalam konteks pencantuman agama di KTP, kebijakan tersebut harus dilakukan dengan cara menghormati kebebasan beragama dan privasi individu. 3. Peran administrasi kependudukan non-Islam. Dalam sejarah Islam, pencatatan administrasi dan pengelolaan data penduduk telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Umar bin Khattab. Pencatatan ini bertujuan untuk mengelola urusan umat agar lebih efektif dan adil. Dalam konteks modern, pencantuman agama dalam KTP dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan keagamaan setiap individu terakomodasi dengan baik. Kesimpulannya, pencantuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP penting dari perspektif Islam dan kewarganegaraan. Dalam Islam, ini membantu pengakuan resmi, pelaksanaan ibadah, dan akses layanan keagamaan, serta mencerminkan prinsip keadilan dan kebebasan beragama. Dari perspektif kewarganegaraan, hal ini mempermudah administrasi, akses layanan publik, dan membantu pemerintah dalam perencanaan. Selain itu, pencantuman agama di KTP mengakui dan melindungi hak-hak warga negara. Meskipun hanya 6 agama yang diakui resmi, mencantumkan kepercayaan lain dalam database kependudukan mencerminkan inklusivitas dan pengakuan keragaman. Secara keseluruhan, pencantuman agama dalam KTP memperkuat identitas keagamaan, hak-hak warga negara, dan memfasilitasi administrasi serta layanan publik yang efisien. Agama dan identitas tidak bisa dipisahkan, dan aturan Islam sering sejalan dengan aturan kewarganegaraan, sehingga ini adalah hal yang patut kita syukuri sebagai warga negara sekaligus umat yang baik.